Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang audit manajemen. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Suja Naufal, dan kedua ada Nada Aryawan, saya sendiri, ada Ardian Nugraha, dan Leonardo Putra. Untuk materi planning function akan dijelaskan oleh Ardi Nugraha. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning function. Jadi di planning function ini yang pertama ada tipe perencanaan. Jadi dari tipe perencanaan ini ada dua jenis tipe perencanaan. Yang pertama ada long run planning yang memiliki tujuan yaitu yang pertama menyediakan arahan menyeluruh untuk fungsi audit SI, dan yang kedua adalah memastikan ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan audit, yang dimana sasarannya adalah untuk mendukung misi organisasi melalui perlindungan aset, integritas data, serta efektivitas dan efisiensi. Lalu ada short run planning yang memiliki tujuan yaitu melaksanakan program manajemen risiko yang memungkinkan evaluasi kemungkinan masalah secara sistematis yang berdasarkan pada program manajemen risiko yang diterapkan dalam organisasi dapat ditentukan audit yang diperlukan. Lalu ada area perencanaan dari fungsi audit dapat berupa review terhadap yang pertama ada sistem bisnis, yang kedua ada sistem yang sedang dikembangkan, yang ketiga ada manajemen fasilitas IS atau information system, yang keempat adalah kontrol keamanan dan recovery. Lalu yang kelima adalah efektivitas dan efisiensi IS. Perencanaan berdasarkan tingkat kepentingan sistem itu ada pada gambar di bawah, yaitu dimulai dari importance of current system, lalu ada importance of future system. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ardi. Untuk selanjutnya materi tentang organizing function akan dijelaskan oleh Suja. Waktu saya persilakan Suja. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Organisasi function adalah pengorganisasian perlu dilakukan dengan menetapkan satu legalitas audit dalam organisasi berupa audit chapter yang menjelaskan peran otoritas dan lingkungan audit. Yang kedua ada peran dalam keseluruhan fungsi audit organisasi, yaitu ada staff vs line function. Yang ketiga ada apakah harus terpusat atau tersebar, bagaimana internal auditor mampu eksternal auditor, dapat dikaitkan dengan struktur organisasi aslinya. Yang keempat ada bagaimana kebutuhan sumber daya yang akan terpenuhi, yaitu ada bisa ditentukan berdasarkan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Di situ ada berapa banyak tenaga kemampuan yang harus dimiliki, teknik pengumpulan dan evaluasi bukti, juga dukungan dari pegawai dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan staff vs line function. Dalam staff terdiri atas audit manager partner, habis itu di bawahnya ada audit tim 1 manager, habis itu ada audit tim 2 manager, habis itu ada informasi sistem audit manager, dan di bawahnya ada 2 general staff auditor dan juga 2 informasi sistem audit spesialis. Nah, tugas pokok dari semuanya itu ada yang pertama penggunaan sumber daya sistem informasi yang lebih baik, yang kedua ada kepuasan kinerja bagi auditor sistem informasi, yang ketiga ada komitmen organisasi terhadap audit lebih besar, yang keempat mendukung koordinasi dan kontrol, yang kelima ada meningkatkan spesialisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan line function. Line function terdiri atas audit manager. Habis itu di bawahnya ada audit tim manager 1, habis itu ada audit
tim manajer 2, habis itu ada audit tim manajer 3, dan juga terdiri atas 2 general staff auditor dan terdiri atas 4 general staff auditor. Nah, selanjutnya ada tugasnya juga. Yang pertama ada penjelasan sasaran audit dan organisasi. Yang kedua, mendukung komunikasi antar fungsi audit. Yang ketiga, meningkatkan keahlian bisnis dan audit. Yang keempat, ada koordinasi perencanaan dan eksekusi audit lebih baik. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Suja. Untuk selanjutnya, materi tentang staffing function dan leading management akan dijelaskan oleh Leo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan staffing function. Staffing function berkaitan dengan rekrutasi, pengembangan, dukungan, dan penghentian staf audit sistem informasi. Yang pertama itu rekrutasi. Apakah menetapkan staf dengan kemampuan sistem informasi atau audit? Yang kedua, pengembangan yang ditentukan melalui penilaian secara rutin. Yang ketiga, jalur karir staf audit sistem informasi, misal asisten auditor, auditor sistem informasi, manajer audit sistem informasi. Secara umum, kemampuan yang harus dimiliki staf audit sistem informasi adalah keamanan sistem informasi dan prinsip-prinsip kontrol, prinsip-prinsip audit, kemampuan interpersonal dan komunikasi, sense of judgment, kemampuan spesifik dari bisnis organisasi, kemampuan analisis sistem, kemampuan analisis data, kemampuan pemrograman, pengalaman mengoperasikan komputer, jaringan, perangkat lunak sistem, PC, dan mini komputer. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang leading management. Pengarahan yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu mengarahkan sumber daya ke arah pencapaian sasaran dan tujuan. Auditor menilai fungsi pengarahan dengan tidak menuju kesimpulan yang objektif. Yang pertama, aksi yang dilakukan oleh seorang auditor atau tim audit harus selaras dengan sasaran audit secara keseluruhan. Yang kedua, sasaran sebuah proses audit harus selaras dengan sasaran rencana audit jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, sasaran keseluruhan fungsi audit harus selaras dengan visi dan misi organisasi. Proses kepemimpinan dapat berhasil jika manajer dapat mengetahui dan meningkatkan motivasi stafnya melalui yang pertama, observasi perilaku dalam peran audit. Yang kedua, umpan balik dari staf, misal melalui wawancara. Baik, terima kasih Leo untuk pemaparan materinya. Selanjutnya itu materi yang terakhir yaitu tentang controlling management. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi pengendalian dapat dilakukan dengan menerapkan Total Quality Management atau TQM dan Continuous Improvement untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar dan terus ditingkatkan kualitasnya. Nah, controlling dapat dievaluasi dengan 5 cara. Yang pertama yaitu di awal audit sasaran harus dinyatakan dan terdokumentasi. Yang kedua, selama pelaksanaan audit, lakukan pengawasan dan evaluasi progres. Yang ketiga, selama audit dan menjelang berakhirnya audit, lakukan review secara independen. Yang keempat, pelaporan hasil audit harus dilakukan dengan hati-hati. Dan yang terakhir, setelah audit selesai, tentukan kepuasan stakeholder. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan menonton materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, dan jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja isi di kolom komentar pada video ini. Nanti akan kita usahakan untuk tanggapi. Terima kasih.